Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 29 Agustus 2024, edisi terakhir di bulan Agustus. Malam ini kita akan kembali update ISG dan juga membahas saham-saham yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin, edisi 28 Agustus. Baik, kita langsung mulai. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, tunggu kami dengan klik like. Oke, kita mulai. Hari ini ISG sempat naik ke atas 7.000 berapa? 7.715. Namun penutupan melemah ya, sedikit mengalami penurunan 0,4%, wajar, terjadi koreksi. Kemungkinan ya ini masih terjadi potensi koreksi karena memang sudah sangat cukup tinggi dan sudah mencapai target yang sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi kemungkinan di bulan September nanti akan dimulai wave keempat turun ya. Besok hari Minggu kita akan sampaikan itu di Talk hari Minggu ya. Baik, jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Talk sebelumnya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak tanya AHAP, apakah bisa ke TP2 PTR? Saya hold 10 PV, proteksi naik ke berapa? Tadi sore tanya belum dijawab. Maksudnya tanya advisor. Ya, kalau Anda tanya ke advisor itu pasti akan dijawab. Namun kalau tanyanya di luar jam kerja, di atas jam 4, ya besok pagi akan dijawab gitu ya. Oke. Salah satu saham yang hari ini naik cukup signifikan, kemarin kita beli di private trading room. Kebetulan kita beli. Kemarin kita beli setelah kita jual di 120-an, kemudian kita buy back saat terjadi penurunan. Ya, kita manfaatkan. Kemarin sempat turun ke 112, 113, cukup memberikan kesempatan untuk kita masuk sebelum hari ini naik ya. Tepat kemarin di tanggal 28 kita masuk. Kemudian untuk targetnya hari ini sudah tercapai target 1, untuk target kedua di 149, yang mana target tersebut saat ini belum tercapai ya. Saat ini berada di 130, dan untuk target 0,618 di 148 sampai dengan 150 itu seharusnya masih memungkinkan untuk dicapai melihat dari karakteristik dari saham ini. Ketika dia naik signifikan akan dilanjutkan pada perdagangan selanjutnya, jadi kemungkinan besok ini bisa tercapai. Untuk proteksi jika mungkin tidak lanjut naik gitu ya, dan Anda bisa cut profit di 120 atau di area TP1 gitu ya. Oke, jadi selamat untuk member PTR yang beli saham ini kemarin padahal saham ini kelihatan dibuang ya, tapi ada yang bilang saham ini kan lagi di distribusi bandar, kita nggak urusan mau di distribusi bandar apa enggak, kayak kalau sistem kita bilang buy, kita akan beli tanpa ada mau diakumulasi ataupun didistribusi. Ya, kita sudah punya parameter sendiri untuk membeli dan menjual sebuah saham di dalam swing trade ya, gitu. Oke. Kita lanjut. Malam baik, mau swing saham MAPA, Mitra Adi. Buy on support di harga berapa, kemudian TP di harga berapa? Oke. Apa? Jadi saat ini posisinya adalah wave C ya. Memang wave B ini masih berpotensi untuk dilanjutkan ya, karena wave B sendiri memiliki target di rentang 880, kemarin sudah tercapai beberapa kali. Ya, ini masih konsolidasi. Kalau Anda mau swing trade, mungkin wave B ini masih bisa diharapkan. Supportnya di 820, itu harga saat ini pun relatif berada di support EMA 60, yang mana ya Anda bisa manfaatkan untuk buy on weakness dengan protection di 805 atau 800, itu masih
di toleransi PTR ya, masih di bawah 5%, dan potensi profitnya itu bisa di 880. Kemudian kalau dia bisa lanjut ke TP selanjutnya itu di 980, itu 0,6 ya. Oke. Malam Pak, tolong review Adaro untuk target kenaikan jangka panjang. Sepertinya sudah naik ya. Oke, untuk jangka panjang teknikalnya monthly ya. Jadi saat ini berada di dalam tren naik jangka panjang. Setelah kemarin koreksi di 2100 ini, kemudian dia naik. Potensinya mengarah ke gap resist di 3850. Ini adalah target yang memungkinkan untuk dicapai dalam waktu jangka menengah panjang ya. Saat ini di 3500. Oke. Mohon analisa untuk WIM untuk swing trade. Makasih Pak. Oke. Terakhir kita juga trading saham ini namun belum di buyback. Saya cek belum di buyback lagi sama private trading room. Terakhir kita jual di 1000 berapa di PTR. Kita ada perjalanan, kita akan share di sini kenapa kita jual dan sebagainya. Kita jual kemarin WIM di tanggal berapa ini? 20 Agustus di 1030. Oke. Kenapa kita jual? Ya tentunya itu adalah target profit ya. Sempat naik ke 1040-an, kemudian dia turun ya. Nah, untuk saat ini ya, saya rasa ini proses untuk menuju support selanjutnya. Jadi sementara ini Anda bisa lihat jika terjadi kenaikan dan breakout di atas 970 ini, Anda bisa ikutin untuk swing selanjutnya di 1060, tapi karena dia masih dalam proses swing turun, saran saya wait and see dulu, nunggu di support di 895. Kalau tembus itu bisa lanjut turun lebih dalam gitu ya. Jadi jika tidak terjadi kenaikan dan tutup di atas 970, biarin aja, di wait and see dulu aja, dipantau-pantau dulu aja, karena kalau Anda paksakan beli di saat ini belum ada potensi untuk lanjut naik ya gitu. Oke. Malam Pak, mohon bahas saham BBTN untuk swing trading bisa sampai potensi berapa dengan adanya sentimen positif properti. Terima kasih. Oke, kita lihat BTN terakhir, pembahasan terakhir potensinya 0,6 ya di 1440 kemarin sudah tercapai. Kalau kita bicara properti, saya rasa memang kenaikan properti saat ini harga sahamnya ya itu bisa dikatakan sentimen positif ya, tapi belum tentu itu akan berpengaruh pada fundamental. Kalau suku bunga masih tinggi, saya rasa ya masih akan cukup berat ya untuk menaikkan fundamental. Namun kita akan melihat potensi teknikal dengan kenaikan properti ya, harga saham properti beberapa seperti Bumi Serpong dan sebagainya naik ya, Pakuwon dan lain-lain. Nah, ini potensinya sementara ini akan mengarah ke pengujian downtrend line ya, mungkin akan berada di 1500, itu target terdekat untuk pengujian resist. Kemudian kita bicara resistnya sendiri itu kemungkinan di atas 1500 sedikit, di 1530. Ini di sini ada beberapa poin, resist di 1570 ya, jadi sedikit di atas 1500 itu adalah potensi untuk mungkin proses pengujian apakah itu nanti bisa naik lebih tinggi atau tidak, itu ditentukan di situ ya. Itu untuk swing trading. Mau analisa Antam untuk swing, kita lihat ya Antam apakah sudah mencapai target pullback kemarin ya. Sementara ini dia sudah mencapai target pullback yang kita sudah bahas di 1400 sampai dengan 1525. Nah, sekarang ini sepertinya akan mengarah pengujian support gap di 1385 sampai dengan 1350. Jadi saran saya Anda kalau mau swing trade saham ini kan saat ini posisinya swing turun ya, sedang menjalankan swing turun, proses swing turun. Jadi dipantau sampai dengan support tersebut. Nanti kalau dia sudah mulai bertahan dan ada potensi, ada indikasi kenaikan, berarti potensi selanjutnya adalah swing naik menuju target sebelumnya ya, misalkan di 1450 sampai dengan 1520 seperti itu. Minta tolong analisa SMDR untuk investasi. Terima kasih.
Kalau nggak salah kemarin sudah saya bahas ya ini ya dengan saham Temas Line gitu. Anda bisa cari di sebelum bertanya terkait kelaikan investasi, apakah sudah pernah dibahas atau belum, karena namanya fundamental ya, perubahannya itu jangka panjang ya, tidak mungkin saya bahas minggu lalu kemudian berubah di minggu ini gitu kan, nggak mungkin. Nah, Anda bisa cari pembahasan SMDR ini terakhir di Telegram kami ya, Yef Advisor. Anda bisa ketik kode SMDR, nanti akan ketemu pembahasan sebelumnya ya. Nah, ini misalkan pembahasan terakhir di edisi 20 Agustus ya. Sepertinya ini pembahasan yang kita lakukan untuk mengcompare saham ini dengan Temas secara fundamental. Kenapa kok Temas lebih baik daripada SMDR gitu ya. Anda bisa cek itu. Jadi secara kelayakan memang kurang terlalu menarik saya rasa dari sisi pertumbuhan ya. Anda bisa lihat ini ya, singkat aja ya, secara singkat tidak layak investasi. Bagaimana dan kenapa ya, kenapa kok tidak layak dan bagaimana kita mengantisipasi saham seperti ini sudah saya jelaskan pada edisi sebelumnya. Anda bisa cek banyak pembahasan lain. Kalau Anda mau berkonsultasi terkait investasi, layak investasi atau tidak, sebaiknya saran saya Anda menonton dulu pembahasan terakhir, apakah yang terakhir dibahas terkait fundamentalnya atau tidak. Kalau tidak, Anda bisa tanyakan lagi. Jelas ya, kenaikan saat ini kami anggap ini adalah potensi untuk swing trade saja. Untuk invest saya rasa belum terlalu menarik, belum layak lah secara fundamental, karena investasi itu bukan sekedar harga saham yang naik, tetapi juga fundamental juga harus kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada dua yang tanya pertanyaan sama, orang yang sama. Tolong bahas saham WOOD untuk swing trade. Oke. Kita lihat potensi swing trade saham ini baru saja mengarah ke support ya, masih swing turun. Mungkin bisa tunggu di 234 meskipun saat ini sudah terkonfirmasi Anda bisa buy on weakness ya. Karena namanya saham reversal uptrend itu ya, ada turunnya, ada retrace, Anda bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ini bisa tunggu di 230-an, 234 sampai dengan 226 ya untuk swing trade. Boleh bantu review UNVR, apakah udah layak masuk untuk trading jangka pendek? Oke, sepertinya belum ya, karena masih berpotensi untuk ke 1,2 di level 2000 ya, dan saat ini pun swing turun masih terus berjalan ya, kemungkinan ini masih akan turun ke 2000 sampai dengan bahkan secara teknikal 1600 ya. Jadi kalau kita lihat di sini level psikologis 2000 mungkin area yang ideal untuk kita menunggu ya. Oke. Ada pembahasan di YouTube saya secara ringkas, dia masih downtrend, belum saatnya masuk nih ya. Dijelaskan ada channel YouTube yang lain, silahkan ditonton. Malam Pak Yef, tolong bahas saham KPIG untuk investasi. Oke, kita lihat fundamentalnya dulu ya. Wah, luar biasa kenaikannya ya. Oke, MNC Land. Baik, secara fundamental jelas ini tidak layak ya, meskipun terjadi lonjakan kenaikan yang tidak organik tentunya. Anda lihat ini ya, secara operasional seperti ini, merah. Kemudian ini kuartal 2 kemarin mau naik signifikan, ini nggak tahu apa, silahkan Anda cek. Yang jelas ini tidak organik dan kami tidak suka dengan tidak organik ya, kami suka dengan pertumbuhan yang murni dari operasional ya. Tentu saja artinya itu tidak bisa menerima saham-saham yang sifatnya tidak organik seperti saham holding dan sebagainya, itu yang sangat tergantung dengan anak usaha ya. Mungkin dia jual aset atau likuidasi apa, yang jelas itu tidak organik dan tidak bisa berulang. Itulah yang kita tidak harapkan, karena kita berinvestasi itu kita harapkan di waktu mendatang dia bisa mengulang kinerjanya itu dan achievable gitu ya. Kalau terjadi lonjakan yang signifikan dan itu tidak organik, kami
menganggap itu tidak achievable pada waktu setelah kita beli. Kan kita tahu sekarang, kita tahu wah bagus ada lonjakan, kemudian kita beli, ternyata tahun depan tidak berlanjut, meeng kan. Nah apalagi sahamnya sudah seperti ini. Oke. Nah, seperti Anda tahu saham ini memang seperti ini karakteristiknya, jadi V-shape. Dia membentuk sebuah tower seperti ini ya, dimana kalau Anda kejar ya beresiko tinggi itu saya nggak bilang saham ini nggak bisa naik lagi, tapi resikonya sudah sangat terlalu tinggi untuk kita beli ya. Kalau ada yang beli di 60-an ini saat dia masih naik, saat masih belum naik ya itu bagus. Saat ini mungkin ya mereka sudah profit tentunya, tapi kalau kita baru mau investasi saham seperti ini secara fundamental tidak layak kalau menurut saya ya. Kalau menurut Anda layak silahkan, tapi kalau menurut saya nggak layak ya, dan cukup risiko tinggi untuk rekomendasi saham seperti ini. Ya bisa naik bisa, tapi ya itu tadi fundamentalnya tidak memenuhi syarat. Oke, tolong bahas saham Wika untuk investasi. Saya langsung bilang tidak layak ya. Oke, nggak ada yang lain aja. Bukan saya anti BUMN, bukan ya. Saya juga rekomendasikan saham BUMN ya seperti saham bank dan sebagainya. Tetapi kalau saham karya ya trading sudah cukup ya. Ya ini mau cari apa di sini? Apa nggak ada yang lain? Saham 800 saham nggak ada yang lain yang fundamental lebih baik ya. Kalau Anda mau trading, saya nggak bilang ini jelek, bisa naik bisa. Tapi ya kalau invest mau cari apa di sini, ya kan? Oke, gitu. Saya nggak bahas panjang-panjang ya. Nanti kiranya kita mau jelek-jelekin BUMN itu enggak ya. Dari dulu kita sudah selalu jelaskan ya, kita tidak pernah memandang itu saham apa dan bagaimana. Kalau kita lihat jelek ya sesuai dengan data memang jelek, tidak layak ya gitu ya. Maksudnya layak dan tidak layaknya itu berdasarkan apa yang ada di datanya itu ya. Kalau misalkan tidak tumbuh kemudian rugi apalagi, terus ada pernah historis dia misalkan PKPU terus disuspensi gitu, apa nggak takut kita pegang ya kan? Kita pegang yang barang yang benar-benar aja yang profit, yang masih kasih dividen aja kadang-kadang kan orang kan waduh sahamnya turun nih gimana nih. Nah apalagi saham seperti itu, apa nggak, kalau saya sih nggak bisa tidur megang saham seperti itu sekalipun sekarang lagi naik ya. Saya akan mencari jalan keluar atau exit gitu ya, karena ya sekali lagi setiap orang punya pilihan dan menurut saya itu bukan pilihan untuk kami di YEF ya. Tentunya bukan masalah itu harga sahamnya lagi naik, bukan masalah itu, tapi kita investasi itu komitmen jangka panjang, kita harus siap membeli saham itu dan memegangnya dalam jangka panjang. Karena apa ya? Karena fundamental yang kita lihat gitu. UAS kita Wika ya, dan turunan-turunannya ya kalau trading, kita trading ya kemarin saham apa itu Krakatau, kemudian saham Wika Beton kita juga trading, kemudian Wika Gedung kita trading, tetapi invest no, beda ya, cara kita melihat beda. Oke, mau analisanya untuk swing saham PGEU apakah sudah layak dibeli? Terima kasih sebelumnya. Oke. Nah ini lagi swing turun ya, jadi mungkin ya seperti yang saya bilang ini masih konsolidasi menyempit. Anda bisa tunggu di support 1100, di bawah 1100, 1080. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga jawaban saya bisa memuaskan, tetapi sekali lagi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang saya lihat. Itu benar ataupun salah bukan saya yang berhak menilai itu, biarkan market nanti yang menjawab. Tugas Anda selanjutnya adalah menganalisa lagi, memproses informasi yang mentah ini menjadi informasi matang, menjadi trading plan, menjadi investing plan ya, dan jalankan itu dengan konsisten dan disiplin. Itu ya tugas selanjutnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Oh, ya bilang jelek jual gitu, bukan gitu. Anda nilai sendiri bagus apa enggak, seperti saham Wika tadi. Bagus apa enggak? Itu ada orang yang investasi di saham yang rugi ada. Kemudian dia untung ya juga ada. Tetapi kan kita punya uang, kita punya dana, kita bisa memilih. Ya, kalau ada yang lebih nyaman, lebih untung, maksudnya untung dalam fundamentalnya, kenapa tidak? Itulah tugas kita masing-masing. Kita tidak memaksakan Anda untuk mengikuti kita. Anda punya
punya cara sendiri, punya strategi sendiri, ya jalankan itu aja. Selama itu profit, mau caranya dengan membaca pergerakan bulan atau pergerakan angin, selama itu profit, lanjutkan saja, ya jalankan saja, ya tidak ada yang melarang, tidak ada yang bilang itu salah ataupun keliru, ya selama itu profit ya itu berarti benar buat Anda gitu ya. Jadi nggak harus sama seperti yang kami jalankan, ya. Baik, itu saja pesan saya. Jadi teruslah belajar, teruslah berproses di market ini, tidak ada hentinya, ya. Jangan berputus asa kalau Anda mungkin tidak menemukan hasil yang sesuai harapan, karena ya trading dan investasi saham itu adalah proses belajar terus menerus, ya tidak ada hentinya. Saya pun juga masih terus belajar dari diri sendiri, kesalahan diri sendiri, ataupun dari konsultasi kita bisa belajar, bisa memahami kenapa dia bisa profit, kenapa dia bisa rugi dan sebagainya. Itulah proses terus menerus tanpa henti. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.